البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena kita murajaah tadi sekilas tentang 10 nama yang telah kita ambil pada pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-11, yaitu Al-Barru. Dalilnya qala Allah Ta'ala, inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Ini berhubungan dengan pernyataan siapa? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Tur. Indak ya Ahmad. Nah, berhubungan dengan ahlul jannah. Tatkala mereka ditanya, di antara amalan-amalan mereka dulu ketika di dunia, ikhwanillah, sehingga mereka mendapatkan anugerah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dulu, sebelum ini, yaitu ketika kami masih di dunia, kami senantiasa berdoa, innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Al-Barru Ar-Rahim. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta. Nah, ketika masih di dunia, ini merupakan sifat ahli jannah. Karena memang kita diperintahkan, bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri untuk apa? Berdoa. Maka berbanyak doa. Nah, berbanyak doa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, minta, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Bahkan diancam orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa. Nah, baik. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan. Maka ini peluang yang jangan kita sia-siakan. Nah, qala wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha annaha qara'at hadhihi al-ayah, famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzab as-samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Nah, dalilnya hadits Aisyah, bahwasanya beliau membaca ayat ini, yaitu ayat yang ke-27 dan 28 dari surat At-Tur. Faqalat, kemudian beliau mengatakan, Allahumma munna alaina wa qina adzabas samum. Baik, Allahumma munna alaina wa qina adzabas samum. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami. Nah, dan lindungilah kami dari azab neraka yang begitu panas. Nah, Allahumma munna alaina wa qina adzabas samum. Beliau mengambil istinbat dari apa? Dari ayat famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian berdoa meminta agar apa? Diberi anugerah dengan surga dan kenikmatan, dan agar dilindungi dari azab yang panas. Innaka antal barrur rahim. Kemudian beliau
bertawassul dengan menyebut nama di antara nama-nama Allah. Innaka antal barur rahim, sungguhnya engkau ya Allah adalah al-barru ar-rahim. Qila lil A'mash fis salat qala na'am. Dikatakan kepada A'mash, nah, mengatakannya di dalam salat, qala na'am, beliau mengatakan iya. Maksudnya bahwasanya doa ini dibaca ketika salat. Nah, yaitu ketika membaca ayat tersebut dan berdoa. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika melewati ayat yang padanya adab, ayat yang padanya menceritakan tentang adab, beliau berhenti minta perlindungan. Ketika melewati ayat yang di situ ada penyebutan nikmat, berhenti minta agar dianugerahi nikmat. Dan ini contoh praktik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika membaca ayat ini, akhwanifillah, berhenti di ayat ke-28, kemudian berdoa, Allahumma munna alaina wa qina 'adzabas samum, innaka antal barur rahim. Cuman, penerapan yang seperti ini akhwanifillah pada salat-salat yang salat sunnah. Sebagian ulama mengkhususkan salat malam, baik pada qiyamul lail, karena memang pada qiyamul lail sunnahnya untuk memperpanjang bacaan, memperpanjang seseorang berdiri. Rawahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi bi sanadin sahih wa dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi. Dan ini faedah contoh ketika kita ingin berdoa sesuai dengan ayat yang kita baca. Pembahasan berikutnya makna dari nama Al-Barr. Maknahu huwal latifu bi'ibadihi wal muhsin ilaihim, yaitu zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya dan zat yang senantiasa berbuat kebaikan kepada mereka. Al-muslih li ahwalihim, dan yang memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Ahida bi rizqihi wa karamihi subhanahu, yang Allah menjanjikan kepada mereka dengan rizki dan kepemurahannya subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kemudian secara singkatnya akhwanifillah al-Barr, yaitu zat yang maha baik terhadap hamba-hambanya dengan kelembutan dan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ini al-Barru. Nama berikutnya al-Basir. Dan ini lebih banyak telah kita lewati. Qala Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir wa ghairuha. Ayat banyak yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Basir. Ada pun dalil dari As-Sunnah, di antaranya hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum. Di sini harakatnya fathahnya di hamzah. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, innakum latad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Baik sekalian manusia, berlemah lembutlah kepada diri-diri kalian sendiri. Karena sebab wurudnya hadis ikhwanifillah, yaitu datangnya hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebagian para sahabat mengeraskan dalam doa mereka. Mengeraskan. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan berlebih-lebihan. Berlemah lembutlah kepada diri-diri kalian sendiri.
innakum latad'una asham wala ghaiban. Sebab sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula kepada zat yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan kalian maksudnya. Walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian sedang berdoa meminta kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat, sehingga tidak perlu teriak-teriak. Berdoa tidak perlu teriak-teriak, berzikir tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena zat yang kita seru, zat yang kita minta, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini maksud dari teguran Nabi SAW. Nah, dan memang ikhwanillah termasuk di antara adab berdoa yaitu al-ilhah, bahkan al-ilhah. Ilhah yaitu kita berdoa dengan memelas, melirihkan suara kita. Nah, tidak dengan keras-keras. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'nahu qala Ibnu Jarir al-basiru li'a'malihim la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un wa la ya'zubu 'anhu syai'un minhu wa huwa muhitun bi jami'i khalqihi. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan al-basir yaitu zat yang maha melihat amalan-amalan mereka. Tidak ada sesuatu pun dari amalan-amalan yang tersembunyi bagi Allah, dan tidak ada satupun yang terluput dari amalan-amalan hamba. Wa huwa muhitun bi jami'i khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi semua makhluknya dengan penglihatannya. Dalam artian semua perkara Allah Subhanahu wa taala lihat, yang terang maupun yang gelap, yang nampak maupun yang tersembunyi di kalangan manusia, semuanya Allah melihatnya. Qala al-Baihaqi man lahu basarun yara bihil mar'iyat wal basaru lahu sifatun qa'imatun bidzatihi. Imam Al-Baihaqi mengatakan yaitu zat yang memiliki penglihatan, yang melihat segala sesuatu yang dilihatnya. Dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang qaimah bidzati, yaitu sifat yang senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk dalam kategori apa? Sifat dzatiyah. Al-basir. Padanya sifat al-basar. Sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah, al-basiru yara tabiban namlati as-sauda fil lailatil dhalma ala as-sakhrati as-samma wa yara sarayanil khut fi a'dha'il hayawanati as-saghirati fid-dam wa sarayanil ma' fil awsanid daqiqah. Ini untuk mentakbirkan betapa luasnya cakupan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir yaitu zat yang maha melihat. Allah melihat langkah-langkah seekor semut yang hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam legam. Ini ibarat kondisi yang tidak akan mungkin seorang melihat, tapi Allah maha melihat. Langkah-langkah semut yang begitu kecil di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Demikian pula Allah melihat mengalirnya aliran makanan di anggota-anggota tubuh yang ada pada hewan-hewan yang kecil. Demikian pula Allah melihat aliran air di ranting-ranting yang kecil. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah min itsbatis sifat wa nafyi mumatsalatil makhluqat.
Dan pada ayat ini terdapat dalil bagi madhab ahli sunnati wal jamaah berupa penetapan sifat-sifat dan meniadakan penyerupaan terhadap para makhluk. Wa fiha raddun 'alal musyabbihah fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan padanya juga bantahan untuk musyabbihah. Siapa itu musyabbihah? Endang Abah Mujahid. Nah, golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan Allah sesuatu pun. Wa 'alal mu'attilah, dan juga bantahan untuk mu'attilah wa huwas samiul basir. Nah, mu'attilah, siapa mereka itu mu'attilah? Indak ya Bakhtiyar. Mu'attilah yaitu golongan yang tidak mau menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah, baik secara keseluruhan atau sebagian. Ini namanya mu'attilah. Qala syair, ya man yara maddal baghudi janahaha fi dhulmatil laylil bahimil alyali wa yara manata uruqiha fi nahriha wal mukha fi tilkal idhamin nuhali. Bait yang dan indah khanibillah yang dinisbahkan kepada Abdul Ala Al-Ma'ari. Dia mengatakan, ya man yara maddal baghudi janahaha, wahai zat yang melihat tatkala dibentangkannya, tatkala seekor nyamuk membentangkan sayapnya di kegelapan malam yang pekat. Dan zat yang melihat mana ta'uruqiha fi nahriha, yaitu secara jelas saluran-saluran atau pembuluh-pembuluh yang ada pada leher seekor nyamuk yang sudah kecil, tapi saluran-salurannya Allah melihat semuanya. Wal mukha fi tilkal idhamin nuhali, demikian pula Allah melihat otak yang ada pada tulang yang begitu lembut yang ada pada seekor nyamuk. Dan ini baik untuk menunjukkan betapa luasnya cakupan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu yang sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, kemudian nama yang ke-13, At-Tawwab. Qala Allah Ta'ala innahu huwat tawwabur rahim. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dulu kami sungguh menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam majlis-majlis beliau ulang bacaan ini alhamdulillah 100 kali. Subhanallah. Padahal beliau makhluk yang mendapatkan jaminan pengampunan dan tidak bisa surga dimasuki oleh siapapun sebelum beliau membukanya. Tapi bacaannya senantiasa menghiasi mulut beliau di majlis-majlis beliau, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Ini juga dihafal, kawan. Nah, dihafal untuk apa? Menjadi hiasan bibir kita tatkala kita sedang duduk-duduk, sedang naik mobil, atau sedang menunggu pelanggan, atau sedang tidur-tiduran, atau yang lainnya. Untuk kita hiasi dengan apa? Bacaan zikir ini yang Rasulullah SAW memperbanyaknya. Permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah at-tawwab ar-rahim. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Maknanya at-tawwab ala wazni fa'al min taba yatubu ay yaqbalu taubata ibadihi. Yaitu tawwab wazannya fa'al dari fi'il taba yatubu. Jadi makna at-tawwab yaitu zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Faja'a ala abniyatil mubalaghah liqabulihi taubata ibadihi wa taqriril fi'li minhum daf'atan ba'da daf'atin. Dan datang dalam bentuk mubalaghah at-tawwab dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dan terulang-ulang penerimaan taubat tersebut, taubat demi taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu untuk apa? Untuk menyeru hambanya agar meminta ampunan. Maka sungguh celaka orang-orang yang kemudian enggan untuk apa? Minta ampunan dan beristighfar. Wa wahidan ba'da wahidin ala tuliz zamani wa qabulihi azza wa jalla mimma yasha'u an yaqbala minhu. Dan Allah pun senantiasa mengulang-ulang menerima satu taubat setelah taubat berikutnya, sepanjang zaman. Dan Allah menerima taubat dari siapa saja yang Allah kehendaki untuk diterima taubat darinya. At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini makna secara ringkas. Kalau seperti ini enggak tercatat, hendaknya belajar menulis cepat, ya. Belajar menulis cepat. Apa makna at-tawwab tadi, Faisal? Dan yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Baik. Waqila huwal mu'idu ila 'abdihi fadla rahmatih. Idza huwa raja'a ila ta'atihi wa nadima 'ala ma'siyatihi. Dan dikatakan tentang makna tawwab yaitu zat yang menjanjikan kepada hambanya anugerah berupa rahmatnya apabila dia kembali kepada ketaatan kepada Allah dan menyesal dari kemaksiatannya. Fala yuhbitu ma qaddamahu min khairin wa la yamna'uhu ma wa'ada al-muti'ina min al-ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menghapuskan apa-apa yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan kebaikan. Bahkan telah kita lewati pada pembahasan tadi malam, seorang yang murtad kemudian dia mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala kembalikan ikhwanifillah amalan-amalan saleh sebelum dia murtad. Wala yamna'uhu ma wa'ada al-muti'ina min al-ihsan. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari orang yang mau bertobat ini hal-hal yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat berupa kebaikan-kebaikan. Jadi seorang yang berbuat dosa kalau kemudian mau bertobat, jangan kemudian dia berputus asa menganggap bahwasanya dia tidak akan diberi kebaikan oleh Allah. Bahkan Allah tidak akan
menghalangi untuk memberikan kebaikan kepadanya sebagaimana Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang taat selama dia taubat dengan sebenar-benarnya. Baik. Ini 3 nama yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Al-Bar, Al-Basir, At-Tawwab. Baik, barakallahu fiikum. Sekali lagi dihafal. Nah, besok kalau yang belum hafal berdiri. Ya. Nah. Baik, barakallahu fiikum.